Terima kasih oleh karena perkumpulan kebaktian anak-anakmu di Jemaat Mount Moria pada hari Sabat ini. Kami mengundang Roh Kudus semua Bapa untuk ada bersama-sama dengan kami, dan biarlah para Tuhan kami mendengarkan firman. Firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi kehidupan bagi kehidupan kami, sampai pada kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat Sabat buat kita semua, dan senang boleh berkumpul bersama-sama walaupun masih melalui secara virtual ya, secara online ya, dengan Jemaat Mount Moria. Dan ya, berterima kasih oleh karena sejak tahun 2018 ya, 2018, 2019, 2020, 2021, setiap tahun, satu tahun saya berada di Mount Moria ya. Jadi hanya satu tahun saya dikasih jatah sama pendeta Haldeman ya, jadi nggak boleh 2 kali, jadi hanya satu kali saja. Tapi tidak apa-apa ya, senang boleh berjumpa nanti setelah selesai pandemik. Kalau sudah acara di gereja, saya pikir mudah-mudahan setiap hari, setiap bulan ya, supaya boleh menikmati sup kacang merah ya, gado-gado dan lain sebagainya. Baik, pada Sabat ini judul yang ingin saya sampaikan adalah berkata reframing. Ya, reframing ini sebenarnya sudah banyak digunakan dalam penggunaan di Indonesia, ya, khususnya pada bidang studi psikologi. Oke, oleh karena reframing merupakan salah satu dari satu subjudul ya pada mata kuliah konseling. Oke, oleh karena apa? Oleh karena setiap orang yang datang untuk counseling ya, kepada seorang psikolog atau bahkan kepada seorang psikiater, itu oleh karena mereka memiliki masalah di dalam pikiran mereka. Mereka memiliki masalah di dalam mereka menilai akan kehidupan mereka. Jadi para psikolog ini atau psikiater ini akan membantu mereka atau pasien-pasien ini untuk boleh melihat dari sudut yang lain ya tentang diri mereka. Oke. Supaya mereka tidak terlalu stres dengan apa yang mereka alami, supaya cara berpikir mereka lebih normal, atau dengan kata lain supaya orang ini boleh berpikir kepada satu solusi. Jadi bukan terfokus hanya kepada masalahnya saja. Oke. Ya, terima kasih tadi sudah sampaikan dari ayat bersautan dari Filipi 1 ayat 9 sampai 14 dan juga ayat inti dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang kelima. Ya. Norman Finspel mengatakan, ubah pikiran-pikiranmu dan kamu merubah duniamu. Ya. Kenapa kita menggunakan kacamata bagi yang menggunakan kacamata? Ya, satu kali waktu saya berkuliah di UNAI, saya selalu punya kecenderungan untuk duduk di belakang. Tetapi saya melihat kenapa saya susah untuk melihat, lalu saya mulai pindah ke depan. Ya, tetapi waktu saya duduk di depan, tetap masih kabur saya punya penglihatan. Lalu saya pergi ke dokter. Ya, pergi ke dokter, lalu dokter katakan, wah ini sudah minus 3/4. Ya, minus 3/4. Maka kemudian mulailah saya menggunakan kacamata. Ya, sejak saat itu saya mulai melihat lebih jelas lagi. Jadi dengan kata lain apa yang dikatakan oleh Norman Fins ini, ubah pikiran-pikiranmu dan kamu dapat merubah atau kamu bisa merubah duniamu. Ya. Reframing. Ya, apa ini reframing? Ini adalah kata kerja, dalam bahasa Inggrisnya adalah to frame again atau anew. Dan di dalam bahasa Indonesia kata kerja yang disebut dengan membingkai ulang.
ya, membingkai ulang. Baik, ada seni daripada membingkai ini, ya. Ada yang dikatakan bagaimana cara kita apa? Menggantinya. Ya. Jadi dengan kata lain bisa saja kita mengatakan mungkin dengan suara keras, apa yang terjadi di sini? Ya, tapi coba kita ganti dengan kalimat yang lain. Mungkin kalimatnya agak lebih lembut, lalu kita katakan apa yang dapat dipelajari. Atau mungkin kita katakan saya marah sekali akan hal ini. Tapi coba kalau kita ganti itu dengan bagaimana hal ini dapat berguna bagi saya. Atau mungkin saya bisa katakan dengan keras, dengan tegas, baiklah saya telan hal ini mentah-mentah. Tapi mungkin kita bisa rubah dengan mengatakan bagaimana saya dapat melewatinya. Atau mungkin kita bisa katakan, ini tidak akan berhasil. Tapi mungkin kita bisa merubahnya dengan mengatakan bagaimana saya bisa membantu. Jadi dengan kata lain, kalau kita melihat kepada gambar ini, satu orang melihat kalimat ini sebagai kalimat broken, rusak. Jadi dia marah, dia susah, dia stres. Tetapi orang yang satu bukan melihat kata brokennya, tapi dia melihat kata okay, ya, kata yang lebih positif. Jadi dengan kata lain, seperti apa dikatakan tadi oleh Norman Vince, ya, kalau kita bisa merubah pikiran kita, cara berpikir kita, cara melihat kita tentang dunia ini, tentang segala situasi yang ada, maka kita akan merubah kehidupan kita, kita akan merubah pandangan kehidupan kita. Ya, seperti contohnya ini pandemik COVID-19. Kita semua stres. Oke? Bahkan kemudian sudah dikatakan bahwa ini tidak akan hilang sama sekali. Ya, maka kita akan hidup di dalam satu kehidupan yang baru, ya, yang disebut dengan apa? Apa itu? Kehidupan new normal. Sekarang kita sudah senang bahwa di Indonesia kasus COVID-19 ini sudah menurun. Tetapi hari Selasa yang kemarin kita mendapatkan berita bahwa di Afrika muncul satu jenis virus yang sama dengan COVID-19 ini yang disebut dengan virus Delta. Yang dikatakan bahwa daya menularnya 500 kali. Dan virus dari Afrika ini sudah dideteksi ada di Hong Kong. Kita stres. Ya. Tetapi kalau kita melihat pandemik ini telah membuka satu dunia yang baru, ya, bagi apa? Bagi kita. Khususnya kami di bidang pendidikan, ini buat kami dunia yang baru. Kami bisa mengikuti seminar-seminar, pemaparan ilmu pengetahuan dari banyak tempat, tanpa kami harus berkunjung ke tempat itu. Ya. Kita bisa berbakti di Zoom ini dengan apa? Dengan kita berada di tempat kita masing-masing. Ada yang dari Amerika berada di sini sekarang, kami dari Bandung, ada yang dari Jakarta, saya tidak tahu mungkin dari dari mana saja, ya. Ada yang dari San Diego saya lihat di sini, ya. Ada yang dari ke Colorado ada hadir di sini. Ya, luar biasa. Ini sisi positif daripada apa? Daripada pandemik itu. Jadi dengan kata lain kita harus dapat menggunakan situasi ini bukan stres. Betul, kita bisa saja stres, tapi bukan hanya karena stres lalu kita harus tinggal di rumah, tetapi bagaimana menggunakan keadaan ini, ya, dengan teknologi yang ada untuk lebih mengabarkan Injil. Jadi dengan kata lain, di dalam kehidupan kita, seni membingkai ulang cara berpikir kita, seni membingkai ulang cara kita melihat dunia dan keadaannya semua, ya, itu akan membuat kehidupan kita yang berbeda. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jika kapal ini berlayar dengan pandangan yang sangat kabur, ya, oleh karena cuaca yang buruk, maka kapal ini akan berlayar dengan mungkin tidak tahu arah, tidak tahu apa yang di depan. Tetapi pada waktu digunakan alat mungkin yang dapat melihat lebih jelas, ya, sekarang ini ada radar, ya,
maka pandangan dalam perjalanan itu akan lebih nyata dan lebih terarah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita hidup di dalam satu dunia yang tidak menentu. Ya. Kita berpikir bahwa kita sudah lepas dari banyak masalah. Kita sudah lepas dari COVID-19. Ya. PPKM sudah pada level 1. Walaupun rencananya pada liburan Natal dan tahun baru ini, PPKM akan ditingkatkan kepada PPKM 3 hanya untuk membatasi pergerakan. Kita rasa kita sudah di zona hijau. Tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi di Afrika Selatan, maka zona ini bukan lagi zona hijau. Di Jerman, rumah sakit sekarang ini apa? Sudah kelebihan pasien. Ya. Di Belgia, di Prancis. Oke. Jadi dengan kata lain, dunia ini sedang kacau, pandangan kita bisa saja terkacaukan, terbawa oleh masalah-masalah yang ada, tetapi sebagai orang Kristen dalam perjalanan kita menuju ke dalam kepada kerajaan sorga, ada yang kita perlu ikuti. Karena apa? Karena yang kita akan ikutin ini adalah yang akan memberikan pandangan perjalanan kita yang jelas kemana kita. Itu soalnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kesempatan sering terlihat sebagai penghalang yang besar. Jadi jika kita ingin mengambil keuntungan dari setiap kesempatan, kita harus belajar melihat setiap masalah dengan cara yang baru, yaitu cara Tuhan. Maka kemudian masalah kita yang besar akan terlihat sebagai kesempatan kita yang besar. Ya, kalimat ini adalah kalimat dari khotbah saya tahun 2018 di Mount Moriah tentang Benayah. Ya, bahwa masalah kita yang besar terlihat sebagai kesempatan kita yang besar. Ya, jadi ini kalimat ya, semoga tidak dilupa, ini 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun lalu. Saya hanya mengulang saja saat ini. Oke. Kita menghadapi singa, beruang dan banyak tantangan ya ketika atau mengembalakan. Daud menghadapi itu. Ya. Dan dikatakan bahwa pada waktu Daud menghadapi tantangan-tantangan ini, menghadapi singa dan beruang, dan banyak tantangan yang lain, itu telah membuat satu resume bagi Daud. Resume untuk mendapat izin dari Raja Saul mengalahkan Goliat. Oleh karena itu Daud datang untuk membawa makanan bagi abang-abangnya yang sedang berperang. Lalu kemudian dia mendengar suara hinaan dari Goliat. Ya. Maka Daud kemudian panas hatinya. Ya. Siapa ini orang yang menghujat umat-umat Allah? Lalu kemudian pernyataan Daud ini didengar oleh tentara lain, lalu dilaporkan kepada Raja Saul, lalu Raja Saul panggil, ya. Lalu kemudian Daud katakan, pada waktu saya mengembalakan, pada waktu hambamu mengembalakan domba-domba, ada singa, ada beruang, dan hambamu hadapi. Telah menjadi resume untuk dia mendapatkan izin dari Raja Saul untuk mengalahkan Goliat. Kalau Daud takut, bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat? Bagaimana dia bisa mendapatkan izin dari Raja Saul untuk mengalahkan Goliat? Daud berhadapan dengan Goliat dan melihatnya bukan sebagai satu penghalang, tetapi sebagai satu kesempatan. Kesempatan untuk membela bangsa Israel. Oleh karena Goliat dan bangsa Filistin pada waktu itu menghina, mengejek bangsa Israel yang sudah sangat ketakutan. Dan Daud pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, itu juga menjadi satu jalan bagi dia untuk menjadi raja. Ya. Daud melihat keberanian Benayah
Benaya yang mengejar singa pada suatu hari bersalju dan mengangkat dia menjadi pengawalnya. Ya. Jadi dengan kata lain, setiap masalah yang dihadapi telah menjadi satu kesempatan, khususnya mengenai dua orang contoh yang kita lihat pada saat ini, Daud dan juga Benaya. Saya yakin bahwa Daud berdoa untuk domba-dombanya. Dan doanya adalah agar Tuhan melindungi kawanan domba-dombanya dari singa dan beruang. Ya. Tetapi doanya tidak dijawab. Ya. Singa dan beruang tetap apa? Tetap datang menyerang. Ya mungkin Daud bisa katakan, Tuhan, saya kan berdoa supaya jangan ada singa dan beruang. Tetapi kenapa tetap datang ini singa dan beruang? Oke, kenapa Tuhan tidak melindungi saya? Ya, mungkin itu yang dikatakan oleh siapa? Oleh Daud. Ya. Tetapi pada waktu Daud di hadapan daripada Raja Saul, pada waktu dia mau ditugaskan untuk melawan Goliat itu, apa yang Daud katakan? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia menyerang, berdiri menyerang aku, Daud bilang, aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kalau Tuhan menjawab doa Daud, beruang dan singa tidak datang mengganggu domba-domba gembalaan Daud. Apakah Daud akan berkata seperti kata-kata ini kepada Raja Saul? Saya yakin tidak. Ayat 36 dan 37 dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Ya. Jadi si Goliat ini dianggap sama si Daud itu seperti singa ataupun beruang yang sudah dia hajar, yang sudah dia bunuh. Ya, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Seandainya ketika Daud berdoa untuk kelepasan dia dan domba-dombanya dari singa dan beruang, lalu doanya dijawab, tidak ada singa dan tidak ada beruang, dan setiap kali Daud menggembalakan, dia tidur tenang-tenang sambil bermainkan kecapinya, dombanya tenang-tenang makan rumput dan minum air di air yang tenang. Apa cerita yang Daud ingin sampaikan kepada Raja Saul? Dan bagaimana Daud kemudian membuktikan dirinya bahwa dia layak menjadi seorang pemimpin? Ya. Oleh karena pada waktu setelah Daud mengalahkan Goliat, maka nyanyian puji-pujian itu dikumandangkan. Dikatakan apa? Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh apa? Berlaksa-laksa. Ya. Dan Daud kemudian mendapatkan banyak pengikutnya yang terus mengikuti ya, berperang melawan orang-orang Filistin. Dan kemudian Tuhan memberkati Daud dan kemudian Daud diangkat menjadi raja. Ya. Jadi dengan kata lain, apa yang kita dapat lihat di sini? Seperti Daud, kita harus bersyukur untuk singa dan raksasa itu. Bukan kemudian pada waktu singa dan raksasa itu datang lalu kita masuk ke kamar kita, kunci pintu kita, lalu kita apa? Diam, duduk di satu sudut daripada kamar kita. Ya. Bukan itu yang kita harus lakukan. Lalu kemudian dikatakan, seperti Benaya, kita bersyukur untuk lubang dan singa pada suatu hari
bersalju. Oleh karena apa yang telah Benaya lakukan pada satu hari bersalju itu, seperti yang telah saya sampaikan di tahun 2018, ya, itulah yang telah membawa Benaya untuk menjadi pengawal tangan kanan daripada Daud. Mungkin kedengarannya sadis, ya, mungkin kedengarannya sadis, tetapi ikuti satu logis. Adalah masalah-masalah masa lalu kita yang mempersiapkan kita untuk apa? Untuk kesempatan di waktu yang akan datang. Sering sekali kehidupan kita yang mungkin sukar sulit di waktu yang lalu memberikan kepada kita satu pengertian yang lebih dalam tentang kehidupan ini di waktu yang akan datang. Satu kali waktu di Jakarta saya ada mengajar secara privat, ya, anak daripada Martha Tilaar, okay, bahasa Inggris. Ya. Lalu kemudian saya ada bertanya kepada anak itu, apa yang kamu makan setiap hari? Dia ceritakan makanannya. Lalu satu hari saya katakan, mau nggak kita makan di warteg? Ya, dia tanya, apa itu warteg, Pak? Ya, saya bilang, ayolah, saya bilang, itu enak kok. Ya kan? Kemudian kami berdua pergi makan. Ya. Wah, dia segan sekali untuk makan. Dia bilang, nanti saya sakit perut. Saya bilang, pasti nggak akan sakit perut lah. Ikutinlah saya bilang begitu. Ya, tapi jangan kasih tahu sama mama, saya bilang gitu. Nanti saya dipecat dari pekerjaan ini, saya bilang begitu. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupannya yang berbeda dengan kehidupan saya. Jadi dengan kata lain, sering sekali kehidupan kewirausahaan kita di waktu yang lalu akan membawa kita kepada satu kesempatan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Dan dikatakan sebagai satu penilaian, mendarat di lubang singa pada satu hari bersalju. Mungkin kita katakan adalah satu masalah yang besar. Mungkin bagi kebanyakan kita itu masalah terakhir yang akan kita hadapi. Namun sering masalah yang besar memberikan kesempatan yang besar bagi Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya dan tujuan pekerjaannya. Kenapa Rasul Paulus boleh menjadi seorang pengabar Injil bagi Tuhan yang kuat, pengabar Injil yang hidup? Oleh karena pengalaman Rasul Paulus sebelum dia bertobat, di mana dia apa dikatakan? Dia akan mengumpulkan orang-orang Kristen. Dia akan siksa penjarakan orang Kristen, bahkan di hadapan Saulus. Ya, Stefanus mati dilempar dengan batu. Tetapi pengalaman itu kemudian Tuhan ubah pada waktu Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Sebelum masuk ke kota Damsyik, Tuhan datang kepada Saulus dan mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Dan itu kemudian membuat pertobatan Saulus. Dan akhirnya dia menjadi rasul bagi Tuhan. Namanya bukan lagi Saulus, tetapi kemudian menjadi Paulus. Dan inilah apa yang terjadi. Ya. Sering sekali masalah yang besar memberi kesempatan yang besar bagi Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang suka untuk berada dalam lubang atau padang pada hari bersalju. Ya, kecuali kami bertiga tahun 2004. Ya, pertama kali kami ke Amerika bulan Desember. Lalu kemudian kami sudah berapa minggu kami di Maryland, tidak ada salju. Ya, kemudian sepupu daripada Lina bilang, oh datang ke Michigan, di sini akan ada salju. Ya, di sini akan salju. Lalu kemudian kami terbang ke Michigan tahun 2004 itu. Ya, lalu dalam perjalanan kami dari Chicago ke Michigan, ya kami ada berhenti di McDonald. Waktu kami sedang berada di McDonald itu, salju turun. Kami bertiga lari keluar. Ya, senang-senang kami apa? Senang-senang kami bermain salju. Ya, semua orang Amerika yang dari dalam restoran itu lihat-lihat, mungkin mereka pikir ini 3 orang
yang mungkin kehilangan pikirannya. Ya, ngapain lagi main-main di salju sudah tahu dingin. Tapi memang pada umumnya orang tidak suka berada di lubang, apalagi di lubang, ya, pada hari bersalju oleh karena dingin, ya. Orang tua saya, ya, mami saya tidak mau lagi kembali ke Amerika oleh karena dia selalu membayangkan kalau nanti musim dingin, ya, salju dia tidak dapat tahan, ya. Akhirnya dia apa? Dia menetap sajalah di Bandung ini, ya, tidak mau lagi kembali ke Amerika. Namun kemungkinan Tuhan sedang mengembangkan karakter dan mengasah keterampilan yang akan berguna bagi kehidupan kita. Sama seperti Benaya. Orang berpikir ngapain kamu keluar pada hari bersalju itu. Tetapi itu adalah satu jalan bahwa Tuhan sedang mengembangkan karakter dan mengasah keterampilan Benaya untuk menjadi pengawal, menjadi tangan kanan daripada siapa? Daripada Raja Daud. Ya. C.S. Lewis berkata, jika Tuhan memberikan semua yang saya minta dalam kehidupan saya, di manakah saya sekarang? Ya, pada waktu saya tamat S2, saya pulang ke Indonesia, lalu belum ada pekerjaan. Lalu saya pikir daripada saya menganggur, bagaimana kalau saya mulai apa? Ya mengisi waktu. Dan waktu itu yang saya berpikir adalah apa? Bermain game. Ya, bayangin bermain game. Saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kasih saya komputer. Ya, tujuannya adalah untuk bermain game. Komputer tidak pernah dikasih. Ya, tidak pernah saya dapat komputer. Kalau Tuhan waktu itu kasih saya komputer, lalu saya hidup bermain game pada waktu itu, di manakah saya sekarang? Tetapi pada waktu kami menerima pekerjaan di UNAI di sini, ya, pada waktu mau mid semester, pada semester pertama tahun 1991 itu, kami harus mengetik ujian, kami harus print ujian, kami tidak punya komputer, tidak punya uang, ya. Lalu kemudian ada dengan uang sedikit kami berdua dengan istri pergi ke Bandung untuk cari komputer. Kami masuk ke satu toko komputer. Okay. Di depan toko komputer itu, sepupu kandung saya, ya, anak adik mami saya bekerja di situ. Dia tanya, Koko mau apa? Saya bilang kami perlu komputer tetapi uang kami hanya segini. Lalu dia katakan, jangan takut, Kok. Bawa ini komputer, bayar saja kapan ada uangnya. Dan hari itu, dengan uang yang tidak cukup, kami bawa komputer ke UNAI. Dan kami bisa menjalankan mengetik ujian, ngeprint ujian untuk tengah semester itu. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan hanya menjawab semua doa-doa kita, pertanyaan di manakah saya sekarang? Lebih lanjut dia berkata, suatu hari kita akan bersyukur untuk doa-doa yang tidak dijawab. Karena doa-doa kita, ada banyak doa-doa kita yang tidak tertuntun. Kita berdoa untuk penghiburan. Bukan kita berdoa untuk sikap kita, yang mana seharusnya kita harus berdoa untuk sikap kita terhadap keadaan kita. Kita maunya hanya dapat penghiburan tanpa merubah kehidupan kita. Kita berdoa untuk satu kelepasan daripada kita meminta kekuatan untuk boleh melewati kelepasan itu. Kita berdoa supaya tidak ada pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita mungkin jarang berdoa supaya bagaimana kita boleh menggunakan masa pandemi COVID-19 ini menjadi satu berkat bagi orang lain. Kita berdoa untuk rasa sakit kita, tapi bukan untuk hal-hal yang baik. Kita berdoa untuk dilepaskan dari lubang singa dan singa itu. Tapi kalau itu dijawab, maka itu dikatakan akan merampas kesempatan terbesar kita. Ya, sama seperti Benaya. Kalau dia tidak berada di luar itu, bertemu dengan singa itu, atau kalau dia dilepaskan dari singa itu, dia tidak menghadapi singa itu, mungkin kesempatannya untuk menjadi pengawal Daud akan hilang.
Mungkin kita harus berhenti berdoa dan meminta Tuhan melepaskan kita dari setiap kesulitan. Dan mulai meminta kepadanya apa yang Ia inginkan untuk kita ketika kita keluar dari situasi yang sulit itu. Ya, ini gambar, ya, kelihatannya sangat lucu. Seorang melihat dari sisi dikatakan bahwa ada 4 balok, tetapi yang satu lagi katakan, oh enggak, bukan 4, hanya 3. Oke. Ya, satu mengatakan 4, satu mengatakan 3. Apa yang dikatakan sini? Kebanyakan kita menyalahkan keadaan ketika keadaan tidak apa? Keadaan tidak baik. Kita mencari kambing hitam. Mungkin masalah kita bukan keadaan kita, tapi mungkin apa? Mungkin perspektif kita. Ada satu mitos, ini hanya mitos ya, yang banyak dikenal dengan istilah sentuhan Midas atau sentuhan emas. Ini merupakan satu mitos daripada orang Yunani. Ya, dikatakan bahwa satu kali ada satu dewa Yunani, ya, bernama Bakus. Okay. Bakus ini kehilangan gurunya yang bernama Silenos. Okay. Lalu kemudian dikatakan Bakus menjadi sangat susah sekali. Nah, Silenos kemudian didapati ada bersama-sama dengan Midas. Ya. Dan ada yang katakan bahwa si Midas menculik Silenos, tapi ada juga mengatakan bahwa Silenos ini rupanya sedang berjalan-jalan di kebun anggurnya si Midas, lalu kemudian Midas mengundang dia tanpa sepengetahuan Bakus. Ya. Dan kemudian setelah 11 hari, Midas membawa Silenos kembali kepada Bakus, ya, yang tinggal di kota Lydia di Yunani. Wah, Bakus senang sekali oleh karena gurunya sudah kembali. Lalu kemudian Bakus berkata kepada Midas, apa yang kamu mau? Ya, lalu Midas katakan, saya minta asal apa saja yang saya sentuh menjadi emas. Lalu Bakus mengatakan kepada Midas, oke, boleh, terkabul. Wah, Midas sangat senang sekali. Dia pulang, ya, dia sentuh sesuatu menjadi emas. Malapetaka mulai terjadi. Dia mau makan. Dia sentuh makanannya menjadi emas. Dia tidak makan. Lalu kemudian dia memiliki seorang putri yang cantik. Putrinya datang untuk menyambut ayahnya yang baru datang. Pada waktu Midas menyentuh putrinya menjadi emas. Midas menjadi susah. Yang tadinya pikirannya rasa senang oleh karena setiap hal yang dia sentuh menjadi emas. Sekarang itu menjadi satu malapetaka. Akhirnya Midas kembali kepada Bakus. Dia katakan, tolong batalkan permintaanku ini. Ya. Karena saya tidak sanggup lagi. Saya lapar. Putri saya menjadi emas. Akhirnya Bakus katakan, oke, boleh, kamu pergilah ke sungai Paktolos dan cuci tangan kamu di sana. Lalu kemudian Midas pergi ke sungai Paktolos, lalu dia mencuci tangan. Apa yang terjadi? Midas kembali sempurna, normal. Ya. Tetapi dikatakan bahwa pasir-pasir yang ada di sungai Paktolos itu menjadi emas. Dan sampai sekarang dikatakan sungai Paktolos ini adalah sungai yang memiliki mineral-mineral yang berharga yang banyak. Ini adalah mitos. Ya. Ingat, Tuhan memiliki perspektif 360 derajat untuk kita semua. Dia mempertimbangkan setiap keadaan. Dia melihat setiap isu yang ada pada manusia. Pengalaman manusia, masalah. Kebanyakan kita manusia melihatnya dari satu sisi yang sempit saja. Midas hanya melihat bahwa dia mau supaya setiap benda yang dia sentuh menjadi emas. Tetapi dia tidak sadari makanan yang dia sentuh menjadi emas sehingga tidak dia bisa makan.
Putri kesayangannya dia sentuh menjadi emas, sehingga tidak lagi menjadi seorang manusia yang normal. Kita meminta apa yang kita lihat baik untuk kita. Tetapi pertanyaan, kenapa kita tidak melihat apa yang baik bagi Tuhan? Itu sebabnya dalam doa-doa kita, mintalah permohonan-permohonan apa yang baik bagi Tuhan yang dapat kita lakukan. Paulus dan Silas ada di penjara. Paulus dan Silas dikatakan di dalam kisah itu, dia dikatakan mereka baru mengusir setan-setan, ya, setan dari seorang perempuan, dari seorang hamba perempuan yang mempunyai roh petenung. Lalu setan daripada perempuan ini, hamba perempuan ini hilang, ya, pergi. Tuan-tuan daripada perempuan ini tidak senang oleh karena tidak dapat lagi keuntungan. Lalu kemudian mereka melaporkan, ya, mengatakan bahwa Paulus dan Silas ini telah mengambil mereka punya apa? Mata pencaharian. Akhirnya apa? Akhirnya Paulus dan Silas di penjara. Dikatakan juga banyak orang bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian mereka dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat yang ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, ya, dari buku Kisah 16 ini, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau kita Paulus dan Silas, mungkin kita akan mengeluh. Kita berkata, kita kan sudah bekerja melayani Tuhan, kita sudah mengusir setan. Tapi inikah yang kami dapat? Kami dipenjara oleh karena kami memberitakan Injil. Kami dipukul. Ya, Tuhan seharusnya melindungi kami. Tetapi kenapa ini yang kami alami? Jika saya dan Paulus, itulah yang akan saya lakukan. Tetapi Paulus dan Silas tidak melakukan itu. Di dalam ayat yang ke-25 dari Kisah 16 ini dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengar mereka. Jadi, mereka bukan mengeluh, sebaliknya mereka apa? Mereka bernyanyi, memuji Tuhan, mereka berdoa. Dan kita harus lihat situ, yang lain mendengar. Dan kita mengetahui bahwa mereka yang di penjara yang lainnya kenapa? Kemudian mereka bertobat. Sering kita berada, ketika kita berada dalam kemerosotan rohani dan atau emosi, itu karena kita terfokus pada masalah kita. Kita tertuju pada masalah, pada orang, atau pada satu situasi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa keluar? Jawabannya adalah berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuja Tuhan. Reframing permasalahan adalah menggeser fokus. Berhenti berfokus kepada apa yang salah dengan keadaanmu. Dan mulailah berfokus kepada apa yang benar dengan Tuhan. Ya. Jadi dengan kata lain, berbakti, ya, adalah cara untuk kita keluar dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Lalu kita boleh melihat segala keadaan kita, diri kita, masalah kita, situasi kita, sebagaimana Tuhan melihat. Henok dikatakan oleh Nyonya White adalah orang yang berjalan dengan Tuhan. Dan dalam penjelasannya Nyonya White berkata bahwa maksud daripada Henok berjalan dengan Tuhan adalah bahwa dalam setiap kesempatan kehidupannya, setiap detik kehidupannya, dikatakan apa? Henok pada waktu dia bertindak seakan-akan Tuhan ada di sampingnya. Mungkin kalau kami berkuliah, ya sering juga saya katakan kepada para mahasiswa saya, jangan menyontek,
Ya, kalau menyontek, tanya sama malaikat yang ada di sampingmu. Lalu tanya, malaikat, kalau saya nyontek boleh nggak? Ya kan? Oh, coba kira-kira apa jawaban dari malaikat itu? Pasti malaikat katakan apa? Tidak. Nah, jadi dengan kata lain, itu yang harus atau yang kita dapat lakukan. Apakah itu mudah? Ya, pasti tidak. Tidak ada yang lebih sulit dikatakan daripada memuji Tuhan ketika segala sesuatu terlihat tidak benar. Tetapi salah satu bentuk murni daripada berbakti adalah memuji Tuhan. Walaupun ketika kita merasa tidak suka. Karena ini akan membuktikan bahwa perbaktian kita tidaklah bergantung kepada keadaan kita. Filipi 4 ayat 11 mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Seorang Yahudi bernama Viktor Frankl pada waktu masa kekejaman Nazi Jerman, ya, di kamp konsentrasi. Apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Jerman ini adalah mereka mengambil semua kepunyaan daripada orang-orang Yahudi ini. Pakaian mereka, sepatu mereka, apa saja yang mereka miliki diambil. Bahkan dikatakan nama mereka pun diambil. Itu sebabnya setiap tahanan orang Yahudi di kamp konsentrasi itu, mereka tidak ada lagi nama Viktor Frankl. Dia dipanggil sebagai nomor 119104. Dia tidak dipanggil dengan nama Viktor karena Jerman mau supaya dia kehilangan secara total identitas daripada dirinya. Viktor berkata, mereka boleh mengambil apa saja daripada saya, tetapi ada satu hal yang mereka tidak bisa ambil, yaitu kebebasan saya sebagai manusia. Saya memiliki sikap yang positif menghadapi hal ini. Karena sikap itu lebih penting daripada sebuah nama. Sikap itu lebih penting daripada pakaian sepatu yang saya pakai. Dan saya akan bersikap dengan sukacita di dalam pemikiran saya. Oleh karena saya percaya kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian dikatakan bahwa pada waktu Viktor Frankl ini terlepas atau bebas dari kamp konsentrasi ini, dia tetap mengatakan bahwa namanya adalah Viktor Frankl, seorang Yahudi, bukan 119104. Di dunia ini ada dua dasar jenis manusia, ada pengeluh, ada pemuji. Pengeluh selalu bisa mendapatkan sesuatu yang dikeluhkan, ya. Tetapi seorang pemuji dikatakan selalu mendapatkan sesuatu untuk dipuji. Nah, Paulus dan Silas bukanlah pengeluh, mereka adalah pemuji. Oleh karena ketika tangan dan kaki mereka dirantai, tetapi semangat kemanusiaan mereka tidak dapat dirantai. Mereka dikatakan apa? Mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa, mereka bernyanyi di tengah malam itu. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 sebagai ayat inti kita tadi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus mengatakan kami menawan segala pikiran. Pikiran-pikiran duniawi kita ditawan dan ditaklukkan supaya pikiran-pikiran duniawi itu boleh
ditujukan menjadi pikiran-pikiran Kristus. Itulah sebabnya kenapa Paulus dan Silas bukanlah seorang pengeluh yang apa? Yang mengeluh terhadap keadaan apa? Terhadap keadaan mereka. Ayat bersautan kita, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus, oleh Yesus Kristus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Where to choose to focus makes all the difference in what we see. Apa yang kita pilih untuk kita fokuskan dalam kehidupan kita akan membuat perbedaan-perbedaan dari apa yang kita lihat. Membingkai ulang kisah dan hubunganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk apa yang tidak terjadi. Berlatihlah sebelum membingkai dan carilah kebaikan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 12-14, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga bermegah atas kamu. Jadi dengan kata lain, pikiran kita jangan megahkan dengan perkara-perkara dunia, tetapi megahkanlah itu kepada perkara-perkara yang ada di surga. Ya. Nah, ini juga ya, ada orang melihat dari satu sisi, oh ini angka 6. Ya, tapi yang katakan, oh ini angka apa? Ini angka 9. Semua kita mau setiap hari adalah hari yang baik. Ya. Tidak ada COVID, maunya aman semua. Tetapi jika semua hari-hari kita baik, maka tidak ada hari yang baik. Kutip. Apa itu? Karena tidak ada hari yang tidak baik sebagai pembanding hari yang baik. Ya. Makanya dikatakan seseorang akan menghargai selimut. Ya, kalau orang itu tidur di kamar yang dingin. Ya, tapi kalau kita hidup tinggal di Jakarta tanpa AC, lalu dikatakan selimut itu enak, orang akan katakan apa itu selimut? Adalah hari yang tidak baik yang menolong kita untuk menghargai hari yang baik. Menjadi sakit akan membuat kita mengapresiasi sehat. Ya. Kegagalan membantu kita mengapresiasi keberhasilan. Hutang membantu kita untuk mengapresiasi beruang, ya, artinya kalau untuk memiliki uang. Waktu-waktu sukar membantu kita mengapresiasi waktu-waktu sukacita. Jadi, hari-hari yang tidak baik akan membantu kita menghargai hari-hari yang baik. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ulangan 23 ayat 56, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau.
Benaya mengejar singa pada suatu hari bersalju menunjukkan satu iman yang sangat luar biasa sekali. Ya. Tidak ada kesulitan sama dengan tidak ada kesempatan. Tanpa keadaan yang ekstrim itu, nama Benaya tidak akan tertulis dalam tulisan Alkitab. Tidak ada cerita tentang Benaya yang diangkat menjadi ajudan, pengawal daripada Daud. Kesulitan sering menjadi tempat pembibitan untuk kesempatan. Keadaan yang tidak baik bisa menjadi satu jalan untuk menunjukkan yang terbaik dalam diri kita. Kesulitan sering merupakan berkat yang tidak terduga. Setiap orang akan menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Yang menjadi satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita belajar untuk mengatasi tantangan-tantangan itu dan menggunakan tantangan-tantangan itu menjadi satu apa? Menjadi satu keuntungan, menjadi satu kesempatan bagi kita. Saya yakin bahwa mereka yang digunakan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki banyak pengalaman yang sulit. Adalah benar bahwa setiap kesulitan bisa akan menghasilkan kemampuan untuk meningkatkan kita dalam melayani Tuhan. Sama seperti kisah daripada Rasul Paulus pada waktu dia masih bernama Saulus menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi pengalamannya itu membawa Paulus menjadi seorang Rasul Tuhan yang hidup, yang memiliki satu kekuatan dan kuasa untuk menyelamatkan banyak orang, untuk membawa orang lebih banyak kepada Tuhan. 2 Korintus 11 ayat yang 24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan. Ayat 26, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya, banjir, dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Mungkin kita berkata tidak ada seorang pun yang memiliki masalah sama seperti Paulus ini, ya, yang mengalami banyak kesengsaraan. Dia sudah berbuat baik, dia di penjara, dia didera, dia disesah. Tetapi Tuhan menggunakan semua itu untuk meningkatkan kemampuannya dalam pelayanan Paulus bagi pekerjaan Tuhan. Dikatakan tidak seorang manusia pun yang mungkin mengundang satu tragedi ke dalam diri, di dalam kehidupan. Tetapi jika tragedi itu datang, jika kesusahan itu datang, serahkan itu kepada Tuhan. Di dalam puji-pujian kita, di dalam perbaktian kita kepada Tuhan. Aku mempunyai Allah yang lebih besar dari masalahku. Banyak orang di mana kesulitan atau kesengsaraan mereka telah menjadi pelayanan mereka. Tuhan ada dalam bisnis mendaur ulang setiap kesedihan, kerugian, sakit kita untuk menggunakannya untuk menjadi apa? Kebaikan, menjadi keuntungan. Ada teori yang mengatakan, dikatakan lebih banyak masalah yang engkau hadapi, lebih besar potensi yang engkau miliki untuk menolong orang lain. Ya, di Unai ini, di gereja Jemaat Unai beberapa tahun yang lalu ada seorang dosen, dia tidak menikah. Ya, bukan tidak menikah, dia belum menikah atau mungkin tidak menikah lagi kalau sekarang ini. Ya, lalu dia apa? Dia berkhotbah tentang apa? Tentang rumah tangga, tentang suami dan istri. Ya, kami hanya ketawa-ketawa saja. Apa yang diceritakan oleh ibu ini tentang suami dan istri, sementara dia bukanlah seorang yang apa? Yang menikah. Jadi dengan kata lain, lebih banyak masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, itu boleh menolong kita untuk boleh menolong orang lain lebih baik lagi. Pada bagian mana Anda terluka? Keadaan sulit apa yang Anda hadapi? Apakah Anda mengalami masalah yang luar biasa? Mungkin Tuhan sedang membentuk Anda kembali
Mungkin dikatakan Tuhan sedang meningkatkan kemampuan kita melalui setiap kesulitan yang kita hadapi. Mungkin masalah yang tidak pernah Anda pikirkan, dikatakan dapat diatasi dan akan menjadi apa? Satu kesempatan yang besar. Jangan khawatir. Serahkanlah, dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan apa? Akan memelihara kamu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ingat ya, tidak selama-lamanya. Maka malah dalam Alkitab dikatakan, kita tidak akan pernah digoda melebihi apa? Kekuatan kita, kemampuan kita. Matius 6 ayat 34, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat Alkitab berkata, jangan khawatir. Mengapa harus khawatir? Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalahmu. Itu sebabnya di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaatku, Mount Moriah, damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua.